Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi bersama saya Bunda Sijul dalam channel kita Yuk Belajar. Ya, ayo belajar ya, belajar saham syariah. Baik Bapak Ibu, saya akan share screen. Telegram kan Telegram ya. Saya mau ke Telegram karena kita butuh untuk ke sini ya, Pintroko Sekuritas Official. Oke, kita akan melihat berita hari ini ya, yang untuk sentimen kemarin. Ini tanggal 8 Juli, di mana kita kemarin sempat saya share di grup ya, ada beberapa emiten yang kita akan lihat, yaitu ini ya, karena saya tidak ambil Arto Goto, saya akan ambil UNVR saja. Ini MLIA ini saya kurang tahu apakah syariah, nanti kita lihat saja Bapak Ibu ya. Jadi ada 6 emiten yang bisa kita lihat. Ini ada berita terbaru dari Global Market Review ya. Ini silakan Bapak Ibu, nanti saya share di grup Telegram. Ya, ini kembali lagi di share. Pelaku pasar bisa mencermati peluang rebound lanjutan ya. Ini topik view, topik pick, Arto Goto NVR, ADI ya. Jadi ADI BSD ini saham properti ya. Cuman BSD ini sudah terkeluar dari saham syariah. Arto ya jelas karena Bang Goto juga sudah keluar. Oke. Nah, ini ada rekomendasi dari sekuritas. Ya, kalau kita mau masuk di Arto, ini kemudian AMRT, kemudian ADI, ada Excel, ada Goto ya. Ini sudah ribuan Arto konsolidasi, cuma Arto kita lihat ya. AMRT, jadi kita mulai entry ya. Kalau kita mulai entry, mereka berikan rekomendasi kita entry di harga seperti ini. Jika semacam ADI itu kita entry di 715, kemudian untuk targetnya di 740. 740 berarti 3 fraksi ya, berarti 720, 725, 730, 735, berarti 5 fraksi. Nah, ini stop loss. Kenapa harus stop loss? Karena biasanya trader itu ingin perputaran modal ya, sehingga kalau kita nyangkut di saham tertentu, modal kita akan habis. Ini bedanya trading dengan investasi Bapak Ibu ya. Kalau investasi kita cenderung menabung. Pada saat harga turun kita akan membeli untuk AVG ya, untuk menambah jumlah lot. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan dividen. Nah, kita juga bisa mendapatkan selisih juga apabila saham yang kita beli itu sudah istilahnya sudah ada selisih harga jual dengan harga beli. Itu juga kita bisa jual ya. Jadi kita bisa jual sahamnya setelah mendapat dividen, atau juga kita tetap menabung tiap bulan sehingga konsisten mendapatkan tiap tahun ada pertambahan lot ya. Oke, kita akan coba langsung lihat anunya Bapak Ibu ya. Kita langsung lihat untuk teknikalnya. Kita akan lihat teknikalnya, kita stop dulu. Kita akan share screen untuk teknikalnya, kita menggunakan trading view. Nah, ini langsung terbuka NVR ya, karena memang saya sangat mengidolakan NVR. Karena memang saham konsumer Bapak Ibu ya tidak akan lekang karena kita menggunakan saham tersebut. Jadi kayak SIDO muncul, NVR, ICBP itu emiten sehari-hari, jadi tetap kita akan pergunakan. Oke, ini trendline Bapak Ibu ya, ini trendline. Nah, apabila trendline yang kita buat ini untuk sebentar itu masuknya ke atas ya, naiknya ke atas, kemungkinan akan ke atas, kemungkinan akan uptrend ya. Tapi kalau ke bawah sebaiknya kita tidak masuk ya. Kalau pada saat misalnya sebentar itu sahamnya orang cenderung menjual, dia berada di posisi seperti ini, berarti dia akan kembali turunnya. Cuma untuk indikatornya semua rebound Bapak Ibu ya. Stokastik RSI ini sudah menyentuh titik di sini yang biasa titik aman untuk kita entry buy karena sudah di level 25 ini.
25 ya. Jadi sudah ada perpotongan antara garis biru dengan garis merah. Jadi kalau garis biru yang memotong namanya golden cross, kalau garis merah yang memotong namanya dead cross. Nah, kalau dead cross jangan masuk ya. Oke, ini kita lihat sini warna-warnanya ya. Oke, UNVR. Kita akan coba melirik UNVR di RTI Bisnis. Jadi ada dua aplikasi lagi Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu install, yaitu RTI Bisnis. Jangan lupa RTI Bisnis tidak punya Telegram. Jadi kalau ada akun Telegram yang mengatasnamakan RTI Bisnis, itu berarti tidak betul ya, palsu ya. Oke, saya coba UNVR. Kita akan lihat bagaimana asing melihat. Nah ini ya, lumayan banyak ya Bapak Ibu asing. Nah ini kita sudah tidak bisa, sudah tidak ada rekomendasi asing di aplikasi ya, di bursa sudah tutup untuk aplikasi pada saat proses pembelian, pada saat proses jual beli. Nah, namun pada saat rekap, kita masih mendapatkan volume asing, kita masih bisa melihat asing membeli saham apa. Nih, saya coba share screen ya. Saya akan coba kirim di grup Telegram. Karena Telegram ini dia walaupun kita baru masuk, dia bisa dilihat sama yang baru masuk ya. Kalau WhatsApp ya yang pada saat bergabung, hanya itu yang bisa dilihat. Oke, saya akan coba ambil di Telegram kembali. Saya stop share. Stop share dulu. Ini kita akan lihat bagaimana asing melihat untuk UNVR ya. Oke, ini kita lihat di sini UNVR sudah 5.000, wow sudah naik ya. 4.000 kemarin, 4.700-an kemarin kalau nggak salah, 4.800. Nah ini untuk buy-nya 26,14% ya. Kemudian untuk menjual itu 10,9. Untuk membeli yang lokal itu 23. Kemudian yang jual ini lebih banyak ya. Cuman kita biasanya melihat yang ini ya, melihat asing. Kenapa? Karena asing biasanya menganalisa itu pasti lebih dalam dan lebih mendetail ya. Banyak faktor yang mereka perhatikan. Ya, jadi kita bisa melihat asing, ternyata asing cukup melirik. Nah, mungkin kita bisa mengikuti asing untuk melihat atau melirik untuk saham UNVR. Oke, selanjutnya kita akan melihat emiten apalagi tadi ya. SCMA juga bisa. Ini mudah-mudahan bisa terlihat ya Bapak Ibu ya. Karena memang kalau Zoom ini biasanya fasilitasnya itu hanya satu layar setelah yang kita klik. Saya coba saja ya, takutnya nanti tidak kelihatan. Oke, kita akan lihat ke berikutnya yaitu MLIA. Kayaknya saya tidak asing ini ya, tidak terlalu lihat. Saya coba buka di aplikasi apakah dia termasuk syariah atau bukan. Karena memang di syariah di aplikasi kita sudah begitu kita masukkan emit dan kemudian tidak keluar, berarti dia tidak syariah ya. Kita lihat MLIA. Oh iya, syariah Bapak Ibu. Syariah MLIA, syariah ya. Kita akan lihat MLIA. MLIA ini Mulia Industrindo TBK. Saya baru perhatikan lagi, mungkin ini baru IPO ya. Kita akan lihat apakah fundamentalnya cukup bagus. Dia tergolong market cap apa? Oh tidak, sudah lama ini. Cuma saya mungkin tidak familiar ya. Ini mulai Industrindo, kita lihat dia market cap-nya 3,4 triliun Bapak Ibu. Jadi dia market cap-nya middle cap ya, untuk kelompoknya middle cap karena di bawah 10 triliun. Kemudian untuk dividen yield-nya tidak ada, berarti dia tidak pernah membagikan dividen ya.
Nah, ini Melia juga bagus secara indikator, Bapak Ibu bisa masuk. Nah, ini bisa kita tarik garis trendline jadi satu candle hijau, dia menghubungkan 2 sampai lebih ya. Nah, ini kalau dia ke atas dia akan ke atas berarti uptrend, kalau ke bawah berarti downtrend. Downtrend tidak boleh masuk ya. Oke, kita lihat untuk teknikalnya trading view. Sell ya. Sell buy ya, bukan strong buy. Karena memang tapi ini volume terus meningkat Bapak Ibu ya. Cuma kita tetap waspada, jangan terlalu terbawa emosi. Ya, melakukan trading plan. Jadi AVG-nya kita buat AVG, kita beli di harga tutup, kemudian harga pertengahan antara tutup dan support, harga support supaya kita bisa di AVG 3 harga ya. Jadi kalau kita mau rencana untuk masuk untuk membeli 10 lot, kita bagi 10 lot itu ke dalam 3 harga. Oke, selanjutnya kita lihat untuk MLIA ini apakah asing juga berminat di sini. Saya akan coba share lagi untuk asing ya. Saya akan buka RTI Bisnis. RTI Bisnis. Oke, untuk MLIA. Oke, MLIA ini apakah asing juga? Oh, ini asing 7,5% Bapak Ibu ya. Asing 7,5%, kemudian yang membeli, kemudian yang menjual 5,7, masih ada 2,5. Jadi kalau memang Bapak Ibu mau masuk di MLIA, sebaiknya jangan terlalu jangan terlalu full, maksudnya bisa beli pada saat dapat harga, dapat barangnya, dapat emitennya, segera untuk keluar atau menjual ya. Jadi umpamanya kalau trading harian itu Bapak Ibu bukan target bukan target presentasi yang kita akan kejar. Jadi beda dengan swing. Kalau swing itu biasa ada prediksi targetnya sesuai dengan rekam jejak emiten itu. Jadi untuk mungkin berapa minggu atau sampai 2 bulan itu tergantung dari trading plan yang kita akan rencanakan. Misalnya kita ingin take profit 6%. Nah, tinggal kita mengambil TS ya, menyeting TS untuk 6% di harga setelah kita beli. Nah, kalau swing itu bisa untuk orang yang bekerja Bapak Ibu, karena tidak pusing lagi begitu dapat emiten, setting trailing stop atau stop loss ya, trailing stop saja ya, jangan stop loss. Trailing stop di harga berapa, kemudian tutup aplikasinya. Nanti secara otomatis dia akan mengorder sendiri ya, menjual sendiri. Nah, dengan catatan kita harus betul-betul tahu berapa yang untuk triggernya, berapa yang untuk pada saat saham itu melepas. Karena ada 2 harga yang diberikannya, Bapak Ibu. Makanya enak kalau Bapak Ibu sudah rata-rata punya aplikasi profit, supaya kita bisa sama-sama belajar dengan aplikasi yang sama. Kalau aplikasinya beda-beda, saya juga bingung Bapak Ibu ya. Saya juga kemarin aplikasi ini yang saya buka, dan aplikasi yang satu yaitu cukup bingung juga yang satu itu. Jadi saya anggap untuk aplikasi Profit Anywhere ini termasuk aplikasi yang mudah. Ya ini Bapak Ibu ya, kita lihat ini agak seimbang sebenarnya, agak seimbang antara penjual dengan pembeli. Antara yang membeli dan menjual ini agak seimbang, sehingga kalau ingin membeli, begitu dapat emitennya, yang lebih enak lagi Bapak Ibu sebenarnya beli sore jual pagi ya. Jadi kita beli kemarin saham ini, kemudian kita jual hari ini di atas 3 fraksi atau 5 fraksi. Oke, ini kemudian mungkin 2 saham lagi yang kita akan lihat, yaitu saham SCMA ya, kalau tidak salah. Di share-nya tadi ada SCMA, kita akan stop share lagi, kita akan ke SCMA untuk trading view. SCMA baru nanti kita ke ADI ya, plat merah. SCMA ini saya punya sahamnya. SCMA Surya Citra Media ini
termasuk middle cap juga Bapak Ibu ya, sempat mengadakan split. Stock split. Jadi stock split itu memecah sahamnya. Yang awalnya sahamnya 2.000 dipecah menjadi 5 kali. Sehingga kemarin itu sahamnya tinggal 500-an. Sekarang turun lagi tinggal 200-an. Nah, ini mau dekat dividen ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau mendapatkan dividen SCMA bisa membeli SCMA pada saat masa kumdet ya. Di RTI bisnis itu bisa dilihat SCMA itu masuk kumdetnya tanggal berapa. Nah, ini dia tanggal 8 Juli. Jadi bisa dilihat di RTI bis kembali apakah 8 Juli itu masuk kumdet ya. Nah, ini Bapak Ibu posisinya juga hampir sama dengan indikator yang lain, cuma ini agak lebih apa ya? Tidak terlalu ekstrim naiknya ya, cuman ya begitu SCMA. Dia seperti cuma akumulasi terus. Seperti ini saja dia ya. Jadi mungkin kita bisa ambil hanya 1 sampai 2 fraksi di atas. Oke, ini secara indikator bagus, kita akan lirik apakah SCMA ini akan diminati oleh asing juga karena mau tebal dividen. Kita akan lihat. Saya akan buka di RTI bisnis, akan share dua layar, yaitu layar pertama yaitu tentang pembelian asing dan layar kedua tentang masa kumdetnya. Oke, kita akan ambil SCMA. SCMA ini SCMA. Oke, SCMA. Ini gelombang tinggi, Masya Allah. Ini bencana terus ini BMKG. Nah ini, wow Bapak Ibu ya. Kalau saya sih jangan masuk. Kalau memang mau trading cepat silakan. Ya, ini agak yang menjual, yang ini lebih banyak penjualnya kalau untuk SCMA karena memang sahamnya seperti ini, jalannya jalan kura-kura. Ini ya sell ya, ini sell karena memang di sini juga banyakkan sellnya. Ini saya akan kirim ke akun Telegram. Saya akan kirimkan juga untuk masa kumdetnya SCMA ini. Kita ambil di korporasi action. Oh, dia sedikit Bapak Ibu agak turun ini. Dividennya agak turun ya. Biasanya 25 rupiah, ini menurun jadi 2,5. Ini karena kemungkinan karena sudah terpecah emiten ini ya, dan dia stock split itu di awal tahun kalau tidak salah ingat. Ini Twitter BMKG Bandung, peringatan dini gelombang tinggi. Oke, saya akan share screen ini, share screen. Kirim jadi 2,5 rupiah. 2,5 rupiah itu kalau kita dapat 100 lot, kalau kita punya 100 lot, berarti 25.000 kayaknya ya. Kita coba stop share di sini. Kita akan stop share di sini. Kita akan ke Telegram kembali. Ke Telegram kembali. Share. Ini ya. Takutnya ini tidak kelihatan ya. Saya coba tutup dulu Pak Ibu ya. Kita share lagi. Biasanya begitu. Dia kalau yang keduanya itu dia tidak kelihatan. Ini ya. Untuk SCMA, ini lihat untuk foreign, untuk asing membeli itu cuma 7,7, tapi lebih banyak menjual. Sehingga merah ya. Kemudian untuk lokal juga seperti itu, 42 yang membeli. Oh tidak, lokal masih banyak memegang. Ya termasuk saya. Oke. Lokalnya ini karena memang mungkin ya, kemungkinan mau cari dividen, ini pada ngumpul semua di sini. Oke, ini lihat, kalau kita ingin mendapatkan dividen, kita membeli di sini Bapak Ibu. Posisi komdet, tanggal 7 bulan 7. Kemarin ya, wah lewat ya. Oh, kita sudah tidak bisa dapat kalau begitu Bapak Ibu ya. Cuman saya sudah ada, jadi insya Allah saya dapat. Oke, ini sudah lewat. Bapak Ibu yang belum pernah masuk, sudah tidak bisa masuk kalau untuk dividen, karena sudah lewat komdet.
Ya, sudah lewat Kumdet. Sudah lewat Kumdet. Oke, jadi misalnya ya kalau ini, jadi harga yang dikasih ini atau bagi hasilnya itu 2,5 rupiah. Jadi kalau kita punya 100 lot, 100 dikali 100 lembar ya, berarti 10.000. 10.000 itu dikali 2,5 berarti kena berapa ya? 250.000 ya? 25.000. 25.000. Jadi kita lihat ya. Jadi kalau seperti ini, untuk perhitungannya, perhitungan dividen, jadi 2,5 dikali 100, 2,5 dikalian dulu ya, 2,5 dikali 2,5 dikali ini, kalau umpamanya 100 lot ya, 100 dikali 100 sama dengan ini kan 10.000 ya, 10.000. Nah, berarti 2,5-nya ini 2,5 ini dikali dengan 1.000 dikali dengan 10.000 ya, 10.000 kali 10.000. Nah, ini ya dapatnya kita yang di tabungan itu misalnya 2,5 10.000 berarti 25 tambah 30 ya. 25.000 Bapak Ibu. Nah, ini sudah enaknya Bapak Ibu kalau umpamanya dividen kan 25.000 yang kita dapat misalnya nanti. Kemudian kalau seandainya kita tiap bulan konsisten bisa membeli 10 lot dan taruhlah kita mendapatkan 1.000 lot di Porto, jadi ini 1.000 dikali 100 Bapak Ibu. Berarti nanti 100.000 ya. Ini tinggal tambah nolnya. Nah, kalau kita bisa sampai 10.000 sampai 1 juta ya luar biasa ya. Kita istilahnya punya passive income ya. Kalau mau betul-betul passive income, sebenarnya tempatnya ada di pasar modal Bapak Ibu. Ya, jadi ini salah satu dari keuntungan dari pasar modal. Pertama kita mendapat dividen. Kedua capital gain. Capital gain itu dalam bentuk jual beli ya, kayak trading. Jadi kita membeli selisih berapa fraksi jual itu capital gain. Kemudian yang ketiga itu adalah IPO. Pada saat listing di bursa, kita yang sudah mendaftar di akun elektronik IPO, kita mendapatkan kesempatan untuk membeli sebelum listing. Nah, jadi setelah listing kita jual, kita dapat profit itu dari 10% sampai 35% Bapak Ibu. Kenapa berbeda? Karena tergantung penggolongan usaha itu, penggolongan perusahaan itu. Kalau perusahaan itu kecil, dia paling tinggi 10%. Tapi umpamanya besar, kategori middle atau big cap itu sampai 35% ya. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu. Kita akan coba di salah satu lagi yaitu ya Adi. Setelah itu mungkin kita sudahi dulu. Takutnya terlalu panjang durasinya ya. Kita share screen dulu untuk Adi. Adi ya, iya. Betul, trading view ya. Adi, tadi saya langsung ke RTI Business ya Bapak Ibu sehingga agak lama. Adi ini adalah saham plat merah. Kemarin Summarecon ya. Summarecon juga sama dengan Adi, properti, infrastruktur. Nah ini ya. Adi juga cenderung begini Bapak Ibu. Dia lama dia punya proses untuk akumulasi. Oke, ini ya. Untuk indikator hampir sama pada posisi rebound. Kemudian kita lihat teknikalnya, apakah rekomendasinya sell Bapak Ibu, teknikalnya sell. Ya, padahal kalau kita lihat secara indikator, ini masih posisi seperti ini ya. Kalau posisi seperti ini masih kemungkinan untuk bisa naik. Cuma memang Adi seperti ini Bapak Ibu lihat. Pelan-pelan, tiba-tiba ada yang banyak masuk, kemudian pelan-pelan selesai. Ya, jadi ini kalau kita lihat untuk yang kemarin ya, berapa persen dari sini, kalau kita masuk di sini, profitnya berapa persen? Sekitar, ini ya, sekitar, nggak kelihatan, 7, ya, 7, di sebelah sini saja sudah kelihatan. Oh, lumayan juga Bapak Ibu. Kalau kita bisa bertahan ya sampai di sini, titik ini, dia sampai di 7%. Berapa persen dia? 8, 7, 20 sampai, saya tidak terlalu, 19% kah?
19%. Ya, ini saya enggak bisa lihat. Saya akan coba kasih. Ini 19,4%, lumayan. Dari sini ya, dari sini kita ambil harganya. Terlalu jauh, dari 720 aja deh. Nah, ini kan kita cuma anu saja Bapak Ibu, ini semacam melihat yang ke belakang. Tapi kan semua tergantung di pasar, kalau bisa sampai di situ. Cuma biasanya kalau saham-saham seperti ini dia cenderung untuk uji resisten. Pada saat tidak mampu ya kembali lagi ya, kita ambil dari sini Bapak Ibu. Ya. Masya Allah. Oh, ya Allah. Baik, saya screen kembali. Oke, ini ya. Ini tadi berapa tadi kita belum lihat. Kita lihat ini, kita tarik. Kita tarik, oh 17,17an ya, 17,6%. Ya, ternyata walaupun pendek begini kelihatan, tapi 17 juga ya, Rp125. Oke Bapak Ibu, ya mungkin cukup sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang ya. Oke, terima kasih. Salam sehat dan selamat menyambut Hari Raya Idul Adha bersama keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.